Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Bilal Fareza dari kelas 21. Saya akan membuat video tentang pendapat hukum tentang penyelesaian hubungan industrial. Hubungan industrial merupakan hubungan antara pelaku dalam proses produksi barang dan jasa, yaitu antara pekerja atau buruh dengan pengusaha yang didasarkan pada nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Dalam praktiknya, tidak jarang timbul perselisihan antara pekerja dan pengusaha yang disebut perselisihan hubungan industrial. Untuk menjaga stabilitas dan keadilan dalam hubungan kerja, diperlukan suatu sistem penyelesaian yang adil, cepat, dan murah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang penyelesaian perselisihan hubungan industrial. Analisis yuridis. Dalam sistem hukum Indonesia, penyelesaian perselisihan hubungan industrial dapat ditempuh melalui beberapa tahapan sebagai berikut. Yang pertama, perundingan bipartit merupakan upaya awal antara pekerja dan pengusaha untuk menyelesaikan sengketa secara damai. Jika dalam 30 hari tidak ada kesepakatan, maka salah satu pihak dapat mencatatkan perselisihan ke Dinas Ketenagakerjaan. Yang kedua, mediasi konsiliasi atau arbitrase. Mediasi dilakukan oleh mediator resmi dari pemerintah. Konsiliasi digunakan untuk perselisihan kepentingan pemutusan hubungan kerja dan antar serikat pekerja. Arbitrase dilakukan jika kedua pihak sepakat untuk menyelesaikan di luar pengadilan. Hasilnya berupa anjuran atau mediasi dan konsiliasi atau putusan yang mengikat arbitrase. Pendapat hukum. Menurut pendapat hukum saya, sistem penyelesaian hubungan industrial di Indonesia sudah memiliki kerangka hukum yang komprehensif, namun masih menghadapi beberapa tantangan antara lain. Yang pertama, kurangnya efektivitas perundingan bipartit karena tidak ada sanksi jika pengusaha menolak berunding secara itikat baik. Yang kedua, proses mediasi seringkali bersifat formalitas dan berlarut-larut sehingga menghambat penyelesaian cepat. Yang ketiga, PHI seringkali tidak responsif terhadap keadilan substantif dan cenderung menerapkan hukum secara rigid tanpa mempertimbangkan aspek sosial. Oleh karena itu, saya berpendapat bahwa perlu peningkatan kapasitas mediator dan hakim PHI melalui pelatihan intensif dan pemahaman konteks sosial ekonomi. Yang kedua, perluasan kewenangan lembaga arbitrase sebagai alternatif yang lebih cepat dan efisien. Yang ketiga, penguatan peran serikat pekerja dalam advokasi dan perlindungan hak pekerja selama proses penyelesaian. Kesimpulannya, penyelesaian hubungan industrial idealnya mengedepankan musyawarah, efisiensi, dan keadilan. Meskipun UU No. 2 Tahun 2004 telah menyediakan jalur penyelesaian, pelaksanaan di lapangan masih membutuhkan perbaikan struktural dan kultural. Reformasi sistem PPHI yang lebih responsif terhadap dinamika ketenagakerjaan merupakan langkah strategis untuk menciptakan keadilan industrial di Indonesia. Sekian dari saya, apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.